Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni astaudi'uka mimma 'allamtani fa'ardudhu ilayya 'inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali kepentingah getanya umat manusia dari lembah alam jahiliyah kepada sebuah singgasana yang megah, yaitu alam keislaman, sehingga getanya selalu berada di jalan yang benar, yaitu jalan-jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim kemuliaan kepada pengurus masjid, guru-guru kami, para alim ulama serta seluruh jamaah ibadallah sekalian. Uronyo getanya berada pada momentum yang sangat penting, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah merupakan sebuah peristiwa spektakuler yang dalam bahasa agama disebut dengan mukjizat. Mukjizat dalam bahasa yang lain disebut dengan kharijul adah, artinya sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Maka oleh karenanya ketika peristiwa itu adalah merupakan sebuah peristiwa mukjizat, maka jawabannya adalah iman yang dapat menjamin, mempercayai tentang peristiwa perjalanan Isra Mi'raj tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Uronyo yang menjadi pertanyaan, apa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak ada 3 yang melatar belakangi perjalanan Nabi untuk menuju Isra Mi'raj. Salah satunya adalah tujuannya adalah untuk litabsyir. Makna litabsyir yaitu untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab pakan teman Nabi harus diberi kabar gembira? Karena pada tahun 11 Hijrah Nabi ditimpa 2 kemalangan, 2 musibah dan 2 yang paling besar yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali wafatnya istri baginda Rasulullah, yaitu At-Tahirah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah? Khadijah adalah yang telah memberikan putra-putri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah wanita yang telah mendukung Nabi dalam setiap suka dan dukanya. Khadijah adalah istri yang selalu berada di samping Rasulullah, memberi pertolongan kepadanya. Sehingga Khadijah ini adalah semua orang yang paling dermawan, yang paling banyak mengeluarkan hartanya demi perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Nabi sudah keluar dari sebuah embargo, pemboikotan, ada surah jino lockdown nikun. Artinya keturunan Bani Hashim telah dipinggirkan dan dieksekusi ke dalam sebuah lembah bukit. Maka pada saat itu semua harta Khadijah habis untuk perjalanan dakwah, tidak ada yang tersisa. Sehingga Khadijah sendiri bajunya sudah ditambal dengan 80 tempat, Masya Allah.
Si dia adalah seorang saudagar terkaya pada saat itu, sehingga perjalanan perdagangannya melampaui 6 negara. Sampai ke negeri Syam, Makkah, Madinah dan lain sebagainya, sehingga adalah benar-benar dia sebagai milioner. Tapi hartanya semua habis untuk perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu dia terduduk termenung. Nabi berkata kepadanya, "Ya Khadijah, istriku tercinta, apa yang menyebabkan engkau termenung? Pu yang menyebabkan drone kata he. Gejak pekeh semua harta drone kabeh untuk perjalanan dakwah." "Benar ya Rasulullah, semua hartaku telah aku tumpahkan untuk perjalanan dakwah. Apakah kamu menyesal tidak?" "Apa yang engkau pikirkan?" kata Rasul. "Aku berpikir hari ini tidak ada yang dapat aku sumbangkan lagi ya Rasulullah untuk perjalanan dakwahmu." Maka pada saat itu ia berkata, "Ya Rasulullah, seandainya besok aku wafat, engkau ingin melanjutkan dakwahmu, ada sebuah sungai yang membentang di depanmu, tidak ada jembatan di atasnya, maka bongkarlah kuburku, maka ambillah tulang belulangku, letakkan di atas sungai itu agar engkau bisa menyeberang ke seberang sana." Subhanallah. Perjalanan Khadijah memberi dukungan kepada Nabi. Lalu pada saat itu dia duduk termenung, dia bertanya kepada putrinya Fatimah, "Fatimah, tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana aku besok?" Maka turunlah sebuah wahyu. Apakah itu wahyu ilham kepada Rasulullah? Dia berkata, maka dia sampaikan kepada ibundanya, "Wahai ibunda, Rasulullah telah menyampaikan kepadaku bahwa engkau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu jawaban. Telah mendapat tiket masuk surga. Kenapa? Betapa dia berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Nabi merasa betapa tidak ada lagi yang mendukung dakwahnya. Dia selalu berada di baris terdepan untuk mendukung dakwah Rasulullah, tapi tiba-tiba dipanggil menghadapnya. Inilah pertama Nabi berduka pada tahun itu, pada tahun Khadijah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di tempat-tempat yang lain Khadijah banyak sekali terjadi bermacam-macam cobaan dihadapinya, tapi dia tetap tegar bersama sang suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, siapa pada saat itu meninggal, yaitu Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib adalah pamannya yang sangat setia. Ketika Nabi kecil, Muhammad pada saat itu ketika ditinggal oleh sang ibu tercintanya, umurnya hanya 6 tahun. Di saat anak-anak lain ada yang mengusap kepalanya ketika dia pulang ke rumah, dia mampu bercerita kepada orang tuanya ketika ada ia bergurau dan bermain bersama sang temannya. Nabi tidak merasakan bagaimana nikmatnya tinggal bersama orang tua tercintanya. Lalu pada ketika dia berumur 6 tahun, dia diajak oleh ibundanya untuk menziarahi kuburan sang orang tuanya di Yasrib. Pada saat dia pulang, ibundanya jatuh sakit, demam panas sangat tinggi. Pada saat itu Aminah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia pada saat itu pulang bertatih-tatih di atas padang pasir yang cukup luas, di atas batu-batu cadas yang cukup tajam bersama Ummul Aiman. Dari sayup-sayup yang jauh dia dilihat oleh sang kakeknya Abu Talib. Ternyata tidak ada lagi bersamanya ibundanya Aminah. Maka pada saat itu Abu Talib merangkul cucunya yang sangat dia cintai. Ternyata dia tidak lama tinggal bersama sang kakek tercintanya. Lalu dia diterima oleh pamannya yang tercinta, yaitu Abu Talib. Abu Talib itulah yang membesarkan Nabi. Di tengah deraan sempitnya ekonomi, Abu Talib banyak sekali anak-anaknya, tapi Nabi Muhammad tetap diistimewakan, dijaga, dipapah dengan sebaik-baiknya. Pada umurnya 12 tahun
dia ada ekspedisi dagang. Maka pada saat itu bertemulah Muhammad, Abu Talib, rombongan yang datang dari kota Makkah menuju ke sebuah tempat perdagangan ke negeri Syam pada saat itu. Maka dilihat oleh Rahib Buhaira bahwa ada sangat teristimewa dalam rombongan itu. Ternyata ada anak kecil bersama Abu Talib. Lalu dia memanggil Abu Talib. Abu Talib, ke sini dulu, jangan oleh lu nak perah bakdron nasaboh yang cukup istimewa. Maka jagalah bahwa di dalam rombonganmu ada seorang yang sangat istimewa. Tanda-tandanya dia dipayungi oleh awan. Di belakangnya ada stempel kenabian. Maka Abu Talib ban gedepu laginya dagangannya ditinggalkan di situ. Dia pulang untuk menyelamatkan sang Nabi tercinta. Dia bawa pulang ke Madinah karena dia diincar oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika ia sampai ke sana, Abu Talib meninggalkan barang dagangannya demi untuk menjaga ponakan tercinta, yaitu Abu Talib. Abu Talib itulah yang membesarkan Nabi. Ketika dakwah Nabi sudah berjalan sangat kuat, tidak bisa lagi dibendung oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu dibuat negosiasi dengan Nabi Muhammad. Hari ini kita pergi untuk melaksanakan sembahyang di tempatmu, lalu besok engkau salat menurut agamaku. Maka Nabi berkata, lakum dinukum waliyadin. Pada saat itu dia juga memanggil Abu Talib, karena Abu Talib sebagai orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Urungnya dipikir dengan rayuan Abu Talib, Nabi Muhammad akan berhenti dari dakwahnya. Lalu apa kata Rasul? Seandainya matahari diletakkan di atas telapak tangan kananku dan bulan diletakkan di atas telapak tangan kiriku, aku tidak akan berhenti daripada dakwah sehingga aku akan hancur bersamanya. Itu disampaikan kepada Abu Talib. Lalu Abu Talib berkata, silahkan lanjutkan perjuangan dakwahmu wahai keponakanku. Itu jawaban. Maka Abu Talib adalah penyangga dakwah. Abu Talib adalah orang yang berada di baris depan menyelamatkan sang Nabi, menjaganya luar biasa. Maka kedua orang itu wafat dan meninggal dunia. Maka tahun tersebut dalam lintasan sejarah Islam disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun duka cita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menggembirakan hati Nabi dengan litabsyir. Maka pada malam, dalam riwayat sepakat para ulama menyampaikan bahawa tanggal 27 Rajab itulah terjadi Isra Mi'raj. Ada yang menyampaikan bahawa Nabi pada saat itu berada di Masjidil Haram, tapi ada yang menyampaikan Nabi sedang berada di rumah saudara perempuan bahasa katanya Miwa, yaitu Ummu Hani. Di situ Nabi berada bersama untuk datang malaikat Jibril untuk menjemputnya. Pendapat yang terkuat, Nabi berada di Masjidil Haram pada saat itu. Maka benarlah apa ungkapan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah perjalanan Isra. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawal A'la, barangkali itulah. Maka oleh karenanya di situ Nabi dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi maka tujuan yang kedua daripada Isra di situ terlihat dalam Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Karena seluruh para rasul kata ada diberikan sebagai sebuah sunnatullah untuk dapat memberikan sebuah keterangan yang nyata kepadanya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra, Nabi Muhammad dapat hadir untuk diterima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Allah. Linuriyahu min ayatina, tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi dalam berdakwah. Nabi Ibrahim juga disampaikan menyertai dalam Al-Quran dalam wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawat wal ardi wa la yakunana minal muqinin.
Dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami perlihatkan agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Nabi Ibrahim juga telah diberikan min nuria Ibrahima, artinya sebuah pandangan yang luar biasa tentang bagaimana untuk menguatkan hati Nabi. Lalu dalam surat Al-An'am ayat 75 Allah menyampaikan terhadap dengan Nabi Musa, linuriyaka min ayatinal kubra, artinya sebuah pandangan, sebuah bila Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda itu dengan tanda-tanda kekuasaannya yang sangat besar. Apa tujuannya? Adalah untuk menguatkan hati Nabi dalam berdakwah. Bagaimanapun kita melihat ketika Nabi telah diberikan pandangan-pandangan surga, diberikan sebuah pandangan-pandangan yang cukup indah, maka perjuangan di dunia ini adalah kecil. Apa yang diberikan oleh Allah terhadap keindahan dunia ini tidak kelebih daripada beratnya hanya sebesar sayap nyamuk dalam pandangan Nabi. Nyona donyanya dalam pandangan-pandangan Rasulullah, dalam pandangan Nabi tidak lebih daripada sekedar sebelah sayap nyamuk. Betapa, karena kenapa? Sehingga ubena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Karena kenapa? Telah diberikan tanda-tanda kekuasaannya dinampakkan oleh Allah dengan jelas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi ditawarkan kekayaan, tidak mau Nabi. Ditawarkan kekuasaan, karena ada Nabi telah melihat bagaimana hebatnya alam surga yang telah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan yang ada di dalamnya. Lalu terjadilah beberapa perjalanan itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Salah satunya yaitu ketika Nabi melihat 4 sungai. Yang ada 2 sungai itu nampak di dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Dan yang kedua lagi ada sungai itu di dalam surga. Apa artinya ditunjukkan itu? Menurut Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, dia menyampaikan bahwa itu sengaja ditunjukkan oleh Allah. Disitulah akan eksis agama Allah di aliran sungai Nil dan Efrat. Dan Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa. Di situ ada 3 pusat agama besar di dunia, yaitu pusat agama Ibrahimi, yaitu agama Nabiullah Ibrahim yang berasal dari Allah, yaitu Nasrani, Yahudi dan Islam. Maka di situ Allah menunjukkan bahwa Nabi ditempatkan dan disampaikan dan dihadirkan ke Masjidil Aqsa. Maka oleh karenanya ibadallah sekalian, perjalanan itu tidak mungkin kita ceritakan satu persatu. Yang intinya disampaikan oleh Allah, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah kepada Rasulullah, sehingga hati Nabi menjadi tentram. Akibat apa? Akibat terjadinya apa yang telah disampaikan di belakang, yaitu Nabi merasa gundah, Nabi merasa seakan-akan tidak ada lagi yang menjaganya, tapi Allah memberikan sebuah pertanda kepadanya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, disitulah tempat berpisah antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dalam riwayat disampaikan kenderaan diganti oleh Allah dengan raf-raf. Makna raf-raf adalah sejenis awan putih yang bersinar. Maka Nabi naik di atas itu, lalu jatuhlah setetes air di atas lidahnya yang tidak bisa diceritakan bagaimana lezatnya oleh Rasulullah. Lalu Nabi berkata pada saat itu, Utsman Al-Khaybawi dalam menerjemahkan Duratun Nasihin pada jilid 2 halaman 83 menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah di situ. At-tahiyyatu lillahi wassalatu wattayyibat. Segala penghormatan itu hanya bagi Allah, dan begitu juga semua salawat dan kebaikan.
Lalu Allah berfirman pada saat itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala keselamatan tetap untukmu wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan barakahnya. Lalu Nabi menjawab, Assalamu alayna assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mudah-mudahan keselamatan atas kami sekalian dan untuk para orang-orang salih. Maka ketika itu kita menyadari bahawa Nabi tidak mau disampaikan oleh Allah akan penghormatan itu untuk diri Nabi. Assalamu alayka. Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami, kata Rasul, dan orang-orang yang salih. Maka orang-orang salih itu baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang, orang-orang yang diterima doanya. Jadi diterima doa antara orang salih dengan orang salih yang lain. Ini adalah tidak ada batas waktunya. Apakah salih dahulu, salih sekarang, ataupun salih yang akan datang. Dan yang ketiga, akhirnya tujuan daripada Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah salat. Perintah salat itu diterima oleh Rasul ketika terjadi Isra Mi'raj. Itu diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh Nabi ketika turun Nabi pada saat salat zuhur. Datang malaikat untuk menunjukkan bagaimana salat yang diperintahkan, yang salat maktubah itu, salat yang 5 waktu itu. Inti daripada salat, tujuannya mengetahui dalam Al-Quran. Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21 Allah menjelaskan siapa manusia sebenarnya. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwa Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka mengeluh. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa dengan keburukan, maka dia akan berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia diberi kebaikan, maka dia akan kikir. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Alladzina hum fi salatihim daimun. Yaitu orang-orang yang tegak melaksanakan salatnya. Ini ada kaitannya dengan apa tadi. Hati Nabi sedang gundah. Hati Nabi sedang terpukul karena meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai sebagai pilar penegak dakwah. Maka Allah menyampaikan salatlah sebagai obat penenang bagi manusia, untuk tatmainul qulub, untuk jiwanya tenang. Maka tidak ada lain bagi kita kecuali untuk salat, karena salat itulah yang diberikan sebuah jaminan oleh Allah, allazina fi salatihim daimun. Salat itu yang akan menguatkan manusia dalam menjaga ketenangan batin dan jiwanya. Di lain ayat Allah menyampaikan fungsi salat itu adalah inna salat dalam Al-Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Hanali penyakit sakit hati, hanali penyakit curiga kegop, hanali penyakit gedanyo punyan sum'ah, hanali penyakit yang sangat membuat. Karena kenapa? Karena telah terjauh daripada perbuatan keji dan mungkar orang-orang yang telah menegakkan salat dalam kehidupannya. Ini barangkali yang merupakan ulasan pagi ini, bahwa Isra Mi'raj itu memiliki latar belakang yang sangat banyak. Mungkin hari ini bisa kita jabarkan 3 saja. Di antara lain kita ulangi. Yang pertama litabsyir, yaitu untuk memberi kabar gembira kepada Rasulullah. Yang kedua sesuai firman Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Dan yang ketiga adalah untuk menjemput perintah salat. Karena salat itu adalah amal yang awal dihisab oleh Allah di hari kiamat, yaitu salat. Faiza saluhat amalu kulluh. Apabila salat itu baik, maka akan baiklah seluruh amal perbuatan. Faizal fasadat amalu kulluh. Dan apabila salat itu rusak, maka akan rusaklah seluruh amal perbuatan. Ibadallah sekalian, mudah-mudahan kita berada dalam istiqamah menjalankan perintah Allah, terutama dalam melaksanakan salat, sehingga kita benar-benar akan menenteramkan jiwa. Karena dengan salat itulah akan diberi sebuah ketenangan. Karena dengan salat itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan salat itu kita akan terjauh daripada perbuatan keji dan mungkar.
Demikian yang dapat ulun tuan sampaikan, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Dan akhirnya ulun tuan lakai maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Kadang karuh mu pegah yang hana-hana perlai pegah, yang cukup perlai pegah kadang citbitka hana ruh mu pegah. Dari awal hingga akhirnya ulun tuan lakai maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.